Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa iza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar qalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum zalika fad'ullah wa kabbiru wa sallu wa tasaddahu. Hadirin wal hadirat jamaah salat kusub rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan pada Zat yang Maha Luhur Allah Rabbul Ghafur atas kudrah dan iradahnya. Pada hari ini kita masih diberi kekuatan, keimanan, kesehatan, kesempatan dan kemampuan untuk melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah SAW ketika terjadi gerhana, yaitu salat kusuf atau salat gerhana matahari. Mudah-mudahan niat kita yang terpatri dalam hati kita masing-masing, juga langkah kita dari rumah masing-masing menuju tempat ini betul-betul dijadikan ibarat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amalan mutaqabbalan, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah salat kusuf rahimakumullah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menggambarkan mengenai kejadian yang akan datang. Sabda Rasul, al-Islamu bada'a ghariban. Islam itu awalnya asing. Ketika Islam datang, ketika Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang rusak secara akhlak, rusak secara akidah, maka pantas pada waktu itu Rasulullah SAW dianggap sebagai orang asing, sebagai orang aneh. Dan sahabat-sahabat Rasul yang mengikuti Rasulullah SAW banyak yang diintimidasi, disiksa, dikejar-kejar, bahkan sampai ada yang dibunuh. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena Islam dianggap aneh dan asing pada waktu itu. Tapi apa yang menjadi gambaran Rasulullah SAW mengenai zaman yang akan datang? Sabda Rasul, wasayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu akan kembali asing sebagaimana Islam itu awalnya asing. Ketika dulu ada orang-orang yang dikejar-kejar karena memeluk agama Islam, maka akan terjadi pada akhir zaman pun kejadian seperti itu. Ketika ada orang-orang disiksa karena mengikuti ajaran Nabi, maka nanti pun akan ada seperti itu. Itu yang digambarkan oleh Rasul, dan Rasulullah SAW itu gambarannya selalu tepat. Tapi sabda Rasulullah SAW, patuba lil ghuraba, alangkah bahagianya bagi orang-orang yang dianggap asing itu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mal ghuraba, wahai Rasulullah, siapakah orang yang dianggap asing itu? Maka Rasulullah SAW memberikan dua jawaban dalam dua hadis yang berbeda. Yang pertama jawaban Rasulullah SAW, orang yang dianggap aneh dan dianggap asing itu, tapi dianggap bahagia oleh Rasulullah SAW adalah alladzina yuslihuna inda fasadin nas, yaitu mereka yang tetap berbuat soleh ketika akhlak manusia sudah bejat. Mereka yang tetap konsisten dalam kesolehannya ketika akhlak manusia sudah rusak. Ketika kemaksiatan dan kejahatan dianggap hal yang biasa, masih ada orang-orang yang tetap berbuat soleh, itu al-ghuraba.
menurut Rasulullah SAW. Dan yang kedua, jawaban dari Rasulullah SAW yang disebut al-ghuraba itu adalah alladzina yuhyuna sunnati ba'dama amatan nasu sunnati, yaitu orang-orang yang tetap menghidupkan sunnahku ketika manusia mulai mematikan sunnahku. Maka ikhlas kita dalam hati, niat kita dalam hati, datangnya kita ke sini itu adalah dalam rangka kita menghidupkan sunnah Nabi. Banyak kaum muslimin yang pada hari ini tidak tahu bahwa sekarang terjadi gerhana, atau mereka tahu terjadi gerhana tapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka kita datang sini dari mulai tadi takbir, terus kita berdoa, kita sholat, dan sekarang mendengarkan khutbah. Ini adalah upaya kita untuk terus menghidupkan sunnah Nabi. Hadirin wal hadirat jamaah salat khusuf rahimakumullah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu terjadi gerhana matahari, dan persis kejadiannya adalah gerhana matahari cincin. Pada waktu itu 4 bulan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Dan ketika terjadi gerhana tersebut, maka orang-orang Arab pada waktu itu termasuk para sahabat mengaitkan kejadian gerhana itu dengan meninggalnya salah seorang putra Rasulullah yang bernama Ibrahim dari istrinya Maria Al-Qibtiyah. Maka orang-orang berasumsi, beranggapan bahwa terjadinya gerhana ini adalah karena meninggalnya seorang putra Nabi yang bernama Ibrahim. Maka Nabi meluruskan akidah sahabat yang sudah mulai belok kepada khurafat ataupun tiara. Nabi meluruskan akidah tersebut. Maka ketika Nabi SAW khutbah gerhananya, maka Rasulullah SAW beliau mengatakan inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan ayatani, itu adalah 2 tanda min ayatillah, dari tanda-tanda kekuasaan Allah. La yasifani limautil hadin wala lihajatih. Terjadinya gerhana matahari ataupun gerhana bulan itu tidak ada sangkut pautnya, tidak ada hubungannya dengan matinya seseorang ataupun hidupnya seseorang. Maka di sini Rasulullah SAW meluruskan, ketika terjadi gerhana, baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan, baik terjadi gerhana sebagian ataupun gerhana cincin ataupun gerhana total, maka Rasul menyarankan, menganjurkan, menyuruh untuk melaksanakan 4 hal. Sabda Rasul, fa'idhar itu, ketika kalian melihat terjadinya gerhana tersebut, maka kata Rasul yang pertama, pado'ullah, berdoalah kepada Allah. Dalam hati kita yang paling dalam, seikhlas-ikhlasnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kata Rasul, wakabbiru, dan bertakbirlah dengan kalimat-kalimat takbir yang biasa kita laksanakan seperti dalam salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Yang ketiga adalah wasollu, salat. Tadi sudah kita laksanakan. Dan yang keempat kata Rasulullah SAW, watasodaku, bersodakoh. Insya Allah 4 amalan ini telah kita laksanakan pada kesempatan kali ini, dan insya Allah amalan ini akan menjadi peluang ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditakdirkan kalau ternyata hari ini kiamat, karena tanda-tanda kiamat adalah ketika matahari dan bulan itu kehilangan cahayanya, maka kita adalah orang-orang yang beruntung karena kita telah mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil, kita beribadah kepada Allah, kita berdoa, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bersedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah, hadirin wa hadirat jamaah salat khusuf rahimakumullah. Ada yang menarik ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah gerhananya, beliau ketika telah menjelaskan bahwa matahari dan bulan ini adalah merupakan 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang tidak ada hubungannya dengan matinya ataupun hidupnya seseorang,
dan pada akhir khutbah gerhananya, sesuai riwayat hadis dari muttafaqun alaihi Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ya ummata Muhammadin, wahai umat Muhammad, wallahi demi Allah, lau ta'lamuna ma'a'lamu, kalaulah kalian tahu apa yang aku tahu, kalaulah kalian diberitahu seperti aku diberitahu, maka kata Rasul, la dhahiktum qalila, pasti kalian itu akan sedikit tertawa, wala bakaitum katsira, dan kalian itu akan kebanyakan menangis. Tinggal pertanyaannya, apa yang Rasul tahu dan kita tidak tahu? Apa yang Rasul diberitahu dan kita tidak diberitahu? Maka Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Nawawi ala Muslim jilid ke-7 halaman 201, di sana ada 3 hal yang Rasul tahu dan kita tidak tahu. Yang pertama adalah min idhamin tiqamillahi ta'ala min ahlil jara'im, yaitu yang pertama adalah kerasnya siksaan Allah kepada pelaku-pelaku maksiat. Yang kedua adalah wa ahwalil qiyamah wa ma ba'daha, bagaimana dahsyatnya kejadian kiamat dan setelah kiamat. Dan yang ketiga adalah wa tarawun nar kama ra'aitu, dan sebagai wa tarawun nar, dan kalaulah kalian bisa melihat neraka sebagaimana aku melihat neraka. Maka digambarkan ketika Rasul salat gerhana, Rasul seakan-akan mau mundur. Itu digambarkan oleh Allah bagaimana keadaan neraka. Dan ketika Rasul sedang gerhana tersebut, seakan-akan tangan Rasul itu mau meraih sesuatu. Dan itu digambarkan kepada Rasulullah SAW bagaimana nikmatnya surga. Itu 3 hal yang diberitahu kepada Rasul dan kita tidak diberitahu. Tentang siksa yang sangat keras bagi pelaku-pelaku maksiat, tentang bagaimana dahsyatnya kejadian kiamat, dan yang ketiga adalah tentang neraka dan siksaannya. Rasul tahu dan kita tidak tahu. Dan kalaulah kita diberitahu, maka kata Rasul, pasti kalian akan sedikit tertawa dan akan memperbanyak menangis di hadapan Allah Subhanahu. Kita lihat gambarannya, bagaimana kerasnya, dahsyatnya siksaan Allah kepada pelaku-pelaku maksiat, dan juga keadaan-keadaan neraka. Di dalam surat Al-Hajj ayat 19, Allah menjelaskan bagaimana mengerikannya siksaan yang diberikan kepada pelaku-pelaku maksiat dan juga orang-orang kafir. Walladzina kafaru, orang-orang kafir itu, quti'at lahum siyabun min nari, mengatakan mereka dipakaikan dari pakaian dari api neraka. Yusabu min fawqi ru'usihim al-hamim, lalu disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Yusaru bihi ma fi butunihim wal julud, maka dengan air yang disiramkan di atas kepala mereka, maka luluhlah, hancurlah apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit-kulit mereka. Yang tersisa hanyalah tulang belulang dari mereka, kulit, daging, itu semuanya luluh lantak dengan air yang disiramkan di atas kepala mereka. Dan Allah pun menjelaskan bagaimana, Rasul pun menjelaskan bagaimana dahsyatnya, panasnya api neraka ini. Kata Rasul, narukum, api yang ada pada kalian itu juz'un, itu hanya baru 1 bagian min sab'ina juz'an, dari 70 bagian min nari jahanam, dari neraka jahanam. Ketika ibu-ibu memasak, terciprat oleh minyak panas demikian panasnya. Ketika bapak-bapak merokok, terkena rokok tersebut sedemikian panasnya, itu baru juz'un, baru 1 bagian, dan neraka itu adalah sab'ina juz'an, 70 bagian. Bagaimana tidak bisa kita bayangkan panasnya neraka jahanam itu. Maka pantas ketika air yang mendidih disiramkan di atas kepala mereka, luluh lantaklah seluruh kulit-kulit dan daging-daging mereka. Itu amat mengerikan. Bahkan dalam surat An-Nisa 56, ternyata bukan hanya 1 kali Allah menyiksa seperti ini penduduk-penduduk neraka, tapi Allah berkali-kali menyiksa penduduk neraka itu seperti itu.
Maka diterangkan kullama nadijat juluduhum, ketika kulit-kulit mereka telah hangus, telah gosong karena terlalu lama di neraka, badalnahum juludan ghayra, maka oleh Allah diganti dengan kulit yang baru. Setiap sudah rusak, setiap sudah harus gosong, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diganti dengan yang baru. Untuk apa? Liyazuqul azab, supaya mereka merasakan siksaan dari Allah. Innallaha kana azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Masih dalam Al-Qur'an Allah pun menjelaskan bahwa ternyata siksaan yang sangat dahsyat itu juga oleh Allah diterangkan, bahwa di dalam neraka itu penduduk neraka itu diterangkan tidak jelas apakah mereka hidup, apakah mereka mati. Sebab siksaan yang sangat dahsyat memungkinkan mereka disebut mati bisa, disebut hidup pun bisa. Disebut mati, maka tidak ada orang yang akan kuat dengan siksaan seperti itu, pasti mati. Tapi kalau dikatakan mati, ternyata mereka masih bergerak-gerak, mereka masih menjerit-jerit di dalam neraka itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa inna tulahu jahannam, bagi mereka pelaku-pelaku maksiat dan pelaku-pelaku kafir itu adalah neraka jahanam. La yamutu fiha wa la yahya, mereka di dalamnya itu tidak mati dan juga di dalamnya tidak pula hidup. Saking beratnya siksaan yang ada dalam neraka itu. Terus Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana dahsyatnya kiamat. Akhir zaman terjadi kiamat kubro. Alam dunia dan isinya hancur, tidak ada yang selamat, tidak ada yang abadi, semuanya dihancurkan Allah. Nah, kejadian kiamat itu direkam oleh Al-Qur'an. Kejadian kiamat itu dijelaskan oleh Al-Qur'an, bagaimana dahsyatnya kiamat tersebut. Di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 13 sampai 15, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa idza nufikha fis-suri nafkhatu wahidah, ketika nanti ditiupkanlah tiupan sangkakala, satu kali tiupan, maka wa humilatil ardu wal jibalu padukkata dakatan wahidah, maka bumi akan diangkat dan gunung-gunung lalu dibenturkan dan mereka keduanya akan saling beradu. Fayauma idzi waqa'atil waqi'ah, maka kata Allah, pada waktu itulah terjadinya hari kiamat. Bahkan dalam ayat yang sering kita baca, yang kita sudah hafal di luar kepala, tentang bagaimana dahsyatnya kiamat, yaitu surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi ini digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Berapa skala Richter? Tidak terbatas. Aceh saja yang digoncangkan dengan 8 skala Richter, air lautan ke daratan, hancur dengan tsunami-nya. Apalagi ketika terjadi kiamat. Zulzilatil ardu zilzalaha, segoncang-goncang. Maka pantas dengan goncangan yang semikian dahsyat, wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi itu akan mengeluarkan beban-beban berat yang selama ini dikandungnya. Apa yang di dalam bumi itu keluar, dari mulai laharnya, airnya dan sebagainya itu keluar. Wa qala insanu malaha, barulah manusia tersadar, seakan-akan bangun dari tidur. Mereka mengatakan, ada apa ini? Ada apa ini? Mereka saling berlarian. Maka Allah menjelaskan, yauma idin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi akan menceritakan apa saja berita yang pernah dilakukan di atasnya. Ketika dilakukan di atasnya itu kemaksiatan, maka bumi akan bersaksi di hadapan Allah tentang apa kemaksiatan yang telah terjadi di atasnya. Tapi ketika dilakukan kemaslahatan ibadah di atas bumi tersebut, maka bumi pun akan menceritakan tentang kesolehan-kesolehan ibadah yang pernah dilakukan orang tersebut. Oleh karena itu ada sunnah Rasulullah SAW, ketika kita sudah salat wajib, kita mau ba'da, maka kata Rasul, bergeserlah ke depan, ke belakang, ke kanan atau ke kiri. Apa yang menghidayahnya? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, karena bumi pada waktu itu akan memberitakan apa yang terjadi di atasnya. Yauma idzin yasurun nasu li ashtata liyuraw amalahum,
Pada hari itu manusia akan dikeluarkan dari kuburnya masing-masing supaya diperlihatkan kepada mereka apa saja yang telah mereka lakukan di dunia ini. Ketika amal soleh akan diperlihatkan amal soleh kepadanya, tapi ketika mereka melakukan amal jahat maka akan diperlihatkan pahala jahat kepadanya. Bahkan saking dahsyatnya kejadian kiamat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada waktu itu manusia adalah seperti aneh-aneh yang disebutkan. Sudah tidak jelas kemana mau lari. Orang-orang sudah tidak jelas kemana tujuannya. Tidak akan melihat lagi siapa ayahnya, tidak melihat lagi siapa ibunya, tidak akan melihat lagi mana anak-anaknya. Saking mereka panik pada hari itu, yang ada dalam pikiran mereka adalah bagaimana cara menyelamatkan diri mereka masing-masing supaya tidak terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Wa takunu jibalu kal ihnil manfush, bahkan gunung-gunung yang demikian besar dan tingginya yang kita lihat, maka itu pada hari kiamat tidak bedanya seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Berterbangan gunung-gunung tersebut. Kalau gunung yang sedemikian besar saja bisa diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita sebagai manusia biasa. Bahkan dalam surat Al-Qiyamah Allah menjelaskan faidza bariqal basar, ketika nanti manusia terbelalak matanya. Karena kejadian kiamat adalah kejadian yang tiba-tiba, manusia tidak menyadarinya, terbelalak matanya, wa khasafal qamar, dan mulailah bulan itu kehilangan cahaya. Pantas ketika terjadi gerhana matahari, Rasulullah SAW seperti orang yang cemas, dia keluar melihat ke matahari tersebut. Karena salah satu ciri kiamat itu adalah ketika matahari dan bulan itu kehilangan cahaya. Wa jumi'a syamsu wal qamar, lalu Allah membenturkan antara matahari dan bulan itu. Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar, barulah manusia berkata pada hari itu, kemana kita akan berlari? Sebab darat lautan ke daratan, gunung itu meletus, tidak ada tempat untuk berlari dan berlindung. Tapi Allah menjelaskan hala la wazar, tidak ada pada hari itu tempat untuk berlindung. Ila rabbika yauma idzin mustaqar, hanya kepada Tuhanmu lah pada hari itu kalian akan berkembang. Maka pantas Rasul itu ketika dia sendirian dia sering menangis karena Rasul tahu bagaimana dahsyatnya siksa neraka, karena Rasul tahu bagaimana mengerikannya siksa jahanam, dan Rasul tahu bagaimana dahsyatnya kejadian kiamat tersebut. Bahkan antara keluarga kita sekarang, bapak ibu dengan anak masih bisa saling tolong-menolong, bisa meminta pertolongan kepada anak, anak bisa meminta pertolongan kepada ibu bapaknya, kepada saudaranya, kepada istrinya, kepada suaminya. Tapi ketika kejadian kiamat, kita akan hidup masing-masing. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'arij, yas wala yas'alu hamimun hamim. Pada hari itu tidak akan saling berkata orang-orang yang saling mengasihi. Yubasarunahum, bisa mereka saling melihat. Tapi ya wadul mujrimu law yaqtadi min azabi yaumil liban. Orang yang jahat pada waktu itu, dia berangan-angan agar bisa menyelamatkan dirinya meskipun harus mengorbankan anak. Wa sahibatihi, dia mau mengorbankan istrinya ataupun suaminya, wahi ataupun saudara-saudaranya, bahkan ibu bapaknya yang ketika di dunia begitu mencintainya, menyayanginya, ketika di akhirat itu akan dijadikan sebagai suatu jaminan agar dirinya masuk surga dan ibu bapaknya yang masuk neraka masing-masing. Lalu dalam surat An-Naba di sana dijelaskan, abasa yauma yafirul mar'u min akhihi, pada hari itu seorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, juga dari ibu bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan juga dari sahabat-sahabatnya dan dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, maka pada hari itu setiap orang mempunyai urusan yang menyibukkan masing-masing. Tidak ada yang menolong kita pada hari kiamat selain amal soleh. Dan gambaran Rasulullah SAW kepada Aisyah, kata Rasulullah SAW, tuhsyaruna
nanti kalian itu akan dikumpulkan hufatan dalam keadaan tidak pakai sendal, nyeker, urotan, tidak pakai baju, telanjang, gurlan, dan kaum laki-laki yang sudah dikhitan itu akan kembali ada kulitnya. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u yanduruna ba'duhum ila ba'din. Kalau orang-orang dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak pakai sendal, lalu mereka dikumpulkan di sebuah tempat yang besar, bahkan bukan manusia saja termasuk jin dikumpulkan di sana, mungkin nanti laki-laki akan melihat perempuan dan perempuan pun akan melihat laki-laki. Malu Rasul kalau ternyata dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Apa jawaban Rasulullah SAW kepada Aisyah? Kata Rasul, al-amru asyadu min an yujimmahum zalik. Perkara pada hari kiamat itu lebih berat daripada memperhatikan lawan jenis. Meskipun banyak yang telanjang di hadapan kita, kita tidak akan pernah memperhatikan mereka, tapi kita akan fokus kepada diri kita, bagaimana cara menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian gerhana ini adalah momentum untuk kita merasa kecil dan lemah di hadapan Allah. Benda raksasa yang sedemikian hebatnya bisa memancarkan cahaya sedemikian kuatnya. Ketika Allah menghendaki untuk padam, padam. Ketika Allah menghendaki untuk cahayanya hilang, hilang. Apalagi ketika Allah menghendaki kita, dari diri kita, nyawa kita, nafas kita, kesehatan kita, itu adalah lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka momentum kali ini, marilah kita untuk sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan setelah kejadian hari ini, gerhana ini, mudah-mudahan hati kita tidak terjadi gerhana, tapi mudah-mudahan hati kita tetap terang menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tuh cekap pencet gila. Klik ini.